Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Praktis hari pertama sudah selesai terselenggara dan Alex Marquez kembali menunjukkan kekuatannya di Thailand ini. Setelah dalam berkali-kali uji coba kemarin, juga sempat menjadi yang tercepat. Hasil yang baik juga untuk Marc Marquez, di mana dia mendapatkan hasil terbaik di urutan kedua. Nomor 3 diisi oleh pabrikan KTM lewat pembalap yang fenomenal, yaitu Pedro Acosta. Nampaknya Aprilia juga kuat di sirkuit ini dengan Marco Bezzecchi menjadi yang keempat. Dan bahkan, dialah salah satu pembalap yang paling konsisten di seri latihan kali ini. Sejak pramusim sebelumnya, hingga free practice 1 tadi pagi, Marco Bezzecchi selalu menancapkan namanya di papan atas. Nomor 5 datang dari GP24 Pure milik tim Valentino Rossi melalui Franco Morbidelli, yang sempat bersih tegang dengan Pecco Bagnaia di akhir-akhir sesi latihan. Karena posisinya menghalangi Pecco yang sedang melakukan time attack di kesempatan terakhirnya pada sesi itu. Kejutan datang dari Joan Mir. Honda perkasa di sirkuit ini dengan Mir berada di posisi ke-6. Nomor 7 dari Aprilia Trackhouse lewat Raul Fernandez, yang sejak comeback-nya nampak kesulitan. Kini, Raul mendapatkan hasil yang baik di sini dengan mencatatkan dirinya ada di nomor 7. Yamaha nampak masih kesulitan, meski sudah jauh lebih baik, karena Fabio Quartararo mampu berada di urutan ke-8. Fabio menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang ada di 10 besar. Meskipun mendapatkan hasil yang baik, Fabio nampak sudah sangat kesusahan untuk mendapatkan waktu terbaiknya. Berkali-kali percobaan hanya mendapatkan di posisi dekat urutan 10 pada akhirnya. Nomor 9 ada dari Aprilia lagi, yang nampak terlihat lebih moncer kali ini akibat hilangnya 2 Ducati di grid. Dan itu diwakilkan oleh rukinya yaitu Ai Ogura. Dan nomor 10, lagi-lagi Honda mendapatkan hasil yang baik dengan berada di nomor penutupan 10 besar lewat tim satelitnya yaitu Johann Zarco. Nomor 11 dan 12 datang dari KTM. Tapi kejutannya adalah Vinales mulai nampak membaik dengan motornya dan bisa mencatatkan namanya di urutan 11 dan bahkan lebih baik dari Brad Binder di urutan ke-12. Pecco Bagnaia sebagai pemecah rekor tercepat tahun lalu dengan 1 menit 28 detiknya dan bahkan tercepat hari ini pun belum bisa menyamai rekornya itu, harus tak beruntung ada di urutan ke-13 setelah seharian nampak kesusahan mencari konfigurasi terbaik untuk motornya. Berbeda dengan Marc Marquez yang nampaknya sudah menemukan setelan yang pas sejak latihan kemarin. Jack Miller menjadi pembalap Yamaha terbaik kedua di urutan ke-14. Di bawahnya ada Fabio Di Gia. Dan Luca Marini ada di nomor 16. Alex Rins ada di nomor 17. Setelah 1 tahun di Yamaha, nampaknya Rins juga belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan, tak lebih baik dari Jack Miller di sesi latihan ini. Miguel Oliveira, sang pembalap baru Pramac, ada 1 strip di bawah Rins, dan Fermin Aldeguer juga nampaknya kesulitan dengan GP24-nya, ada di urutan setelahnya. Enea Bastianini sedikit sedih melihat dia adalah nomor 4 terbaik di kejuaraan tahun lalu, kini berada di urutan ke-20 dengan motor barunya. Nampak sangat kesulitan. Somkya Chandra menutup di nomor 21 sebagai pembalap reguler. Dan nomor terakhir ada Lorenzo Savadori, sang pembalap penguji pengganti Jorge Martin. Berita kedua datang dari Trackhouse yang memberi kejutan. Livery baru sebelum balapan Thailand. Ini adalah definisi timku, maka suka-suka aku. Trackhouse ini adalah tim yang paling sering ganti livery. Baru 2 tahun bergabung, sudah tercatat 5 kali ganti livery sejak pengenalannya tahun lalu. Tentu ini membuat kerjaan editor MotoGP bertambah. Livery Gulf yang sangat dinantikan dari Trackhouse Racing telah diluncurkan menjelang Grand Prix MotoGP Thailand akhir pekan ini. Tim Amerika tahun ini menurunkan Raul Fernandez dan juara dunia Moto2 Ai Ogura di kelas utama balap Grand Prix. Sebelumnya, Trackhouse meluncurkan motor 2025 dengan corak biru hitam kuning yang menampilkan merek Gulf hanya pada spatbar depan Aprilia RSGP. Namun, menjelang balapan pembuka musim di Thailand, perusahaan tersebut telah mengungkapkan interpretasinya sendiri terhadap corak Gulf biru orange klasik yang dikaitkan dengan sejarah perusahaan di ajang balap mobil Le Mans 24 jam. Livery tersebut juga akan digunakan pada Grand Prix Argentina mendatang. Sebelum Trackhouse beralih ke skema livery miliknya sendiri untuk Grand Prix kandangnya di AS dan balapan berikutnya.
dengan kolaborasi lebih lanjut dengan negara-negara Teluk seiring berlangsungnya kejuaraan dunia MotoGP 2025. Kami sangat gembira melihat warna ikonik Gulf hadir di ajang MotoGP melalui kerjasama kami dengan tim MotoGP Trackhouse, kata Mike Jones, CEO Gulf Oil International UK. Livery ini merupakan momen bersejarah dalam kisah olahraga bermotor. Dengan kolaborasi dengan tim MotoGP Trackhouse, kami bermaksud membangun fondasi bagi kedua merek untuk berkembang bersama di dunia MotoGP dan kami menantikan musim 2025 yang menggembirakan. Justin Marks, pendiri dan pemilik Trackhouse Entertainment Group, menambahkan, "Sejak saya jatuh cinta dengan olahraga bermotor, saya mengagumi dan terinspirasi oleh corak khas Gulf dalam setiap bentuknya yang telah diambil dalam sejarah balap. Dapat memperkenalkan sepeda motor Aprilia Gulf Trackhouse merupakan momen yang sangat pribadi. Merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa untuk bermitra dengan merek ikonik seperti MotoGP dan tidak sabar untuk melihat motor-motor luar biasa ini melaju kencang di lintasan balap." Sedangkan dari Honda, ada Joan Mir yang optimis Honda akan melakukan sesuatu yang hebat menjelang musim MotoGP 2025-nya. Joan Mir mengatakan dia optimis Honda melakukan sesuatu yang hebat dengan motor 2025 dalam pengujian menjelang musim MotoGP baru, tetapi tidak mau membuat prediksi yang berani. Honda finish terakhir di kejuaraan konstruktor 2024 dengan hanya 75 poin setelah tahun yang menyedihkan di mana hasil terbaik merek tersebut adalah posisi ke-8 dalam kondisi basah di Thailand. Meskipun Honda telah mendapatkan kepemimpinan teknis yang kuat dalam diri mantan pembalap Aprilia Romano Albesiano, pengaruhnya belum benar-benar terasa. Namun hal itu tidak menghentikan Honda untuk membuat langkah maju. Yang jelas, dengan RC213V dalam pengujian, dengan Mir mencatatkan bahwa itu adalah pertama kalinya dia merasa benar-benar kompetitif selama bersama merek tersebut. Joan Mir mengulas harapan Honda MotoGP 2025. Ketika ditanya pada hari Kamis menjelang Grand Prix Thailand mengenai tingkat optimismenya, Mir berkata, "Tidak terlalu tinggi, tapi saya katakan, saya dalam suasana hati yang baik karena saya optimis. Saya gugup untuk memulai musim karena saya ingin melihat dan menunjukkan serta memahami. Namun, dari sisi lain, beberapa tahun terakhir saya memahami bahwa saya tidak bisa terlalu optimis karena saya perlu sedikit melindungi diri sendiri dari kekecewaan jika itu tidak berhasil. Ini juga permainan mental, jadi saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Sejujurnya, pramusimnya bagus, positif. Saya mampu bertahan di posisi yang saya inginkan selama musim ini. Dan tidak hanya sekali, itu ada di semua hari yang kami lalui. Saya berharap dapat terus seperti itu. Saya berharap tidak akan ada masalah yang tidak terduga. Namun di sisi lain, saya optimis. Apa yang kami lakukan dalam uji coba itu adalah sesuatu yang hebat. Jadi, kami telah melakukan segalanya untuk memulai musim dengan lebih siap daripada 2 tahun terakhir." Saingan Honda dari Jepang, Yamaha juga tampak telah membuat langkah maju selama musim dingin, dengan beberapa tokoh terkenal menyoroti Fabio Quartararo sebagai ancaman potensial pada tahun 2025. Mir yakin, kecepatan balap yang dia tunjukkan saat uji coba dengan Honda cukup bagus untuk 5 besar, tapi tidak ingin membandingkan posisi HRC dengan Yamaha. Ya, kenyataannya adalah bahwa dalam pengujian, jangka panjangnya sangat cepat. Saya tidak ingin terlalu memperhatikan hal itu, karena saya tidak tahu seberapa realistis hal itu. Itulah kenyataannya. Saya pikir, kecepatannya adalah ada di 5 kecepatan teratas. Tapi saya tidak tahu Yamaha dalam kasus Fabio. Saya tidak berpikir putarannya bagus, tapi kecepatannya bagus. Dan saya yakin, mereka akan melangkah maju akhir pekan ini. Seperti yang saya katakan, saya tidak ingin terlalu memperhatikan hal itu karena saya tidak ingin bersikap terlalu optimis. Jika Mir optimis, Marc Marquez malah berkata sebaliknya, meskipun timnya paling diunggulkan di MotoGP tahun ini. Marc Marquez membalas prediksi bahwa tim pabrikan Ducati akan finish 1-2 di setiap balapan pada tahun 2025 dengan mengatakan, Anda tidak tahu apa itu MotoGP jika Anda berpikir demikian. Ducati telah menyusun susunan pembalap terkuat dalam sejarahnya dan salah satu yang terbaik di MotoGP saat memasangkan Marc Marquez dengan juara Premier ganda Pecco Bagnaia untuk tahun 2025. Bahkan dengan Ducati yang memilih untuk membalap dengan mesin 2024 dan memulai tahun dengan sasis dan aero kit yang lebih tua,
Dua pabrikan tersebut tetap menjadi favorit teratas untuk memenangkan kejuaraan musim ini. Berbagi suara di pedok mengisyaratkan bahwa setiap Grand Prix pada tahun 2025 akan menjadi antara Pecco dan Marc Marquez, meskipun Marc Marquez membantah klaim tersebut. Saya berharap bisa berbagi banyak podium dengan Pecco, karena pada akhirnya kami harus mengecat kejuaraan dunia dengan warna merah di akhir musim. Semua orang cepat, dan jika Anda mengharapkan Bagnaia dan saya yang menjadi pertama dan kedua di setiap akhir pekan balapan, Anda tidak tahu apa itu MotoGP. Akan ada banyak pertarungan antara pembalap yang berbeda, kondisi yang berbeda, hujan, kondisi lembab. Jadi, kejuaraan cukup panjang. Tetapi konsistensi itu penting. Marquez mengemukakan sejumlah nama yang dianggap sebagai ancaman untuk memperjuangkan kemenangan balapan individu sepanjang musim. Semua pembalap Ducati dapat berjuang untuk menang karena kami memulai dengan basis yang sama. Tentu saja, di tim pabrik sepanjang tahun ini, kami akan banyak mengerjakan berbagai detail kecil yang telah mulai dikerjakan oleh para teknisi, dengan cara yang menurut saya akan lebih baik. Namun, kita tidak boleh melupakan Pedro Acosta. Saya ingin mengatakan Jorge Martin, tapi sayangnya dia tidak ada di sini. Lihat Marco Bezzecchi. Konsistensi adalah yang terpenting. Dalam satu balapan, banyak pembalap bisa melaju cepat dan banyak pembalap bisa memenangi balapan. Soal Marc Marquez yang siap bertarung untuk gelar 2025, Marquez belum pernah berjuang untuk gelar juara dunia MotoGP sejak gelar kelas utama ke-6-nya pada tahun 2019 akibat cedera dan menurunnya performa dari Honda yang menghentikan lajunya. Setelah menjalani musim dingin yang kuat dengan GP25, Marquez mengatakan dia merasa siap untuk bertarung demi kejuaraan tahun ini. Ketika ditanya apakah dia dapat membandingkan awal musim ini dengan tahun-tahun perebutan gelar lainnya, Marquez berkata, "Tentu saja saya siap untuk berjuang demi kejuaraan. Kejuaraan ini sangat panjang, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, namun saya merasa siap." Pada tahun 2013, saya belum merasa siap. Jadi bisa dikatakan bahwa pada tahun 2017, 18, dan 19, saya merasa siap. Tapi setelah itu, Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi mari kita lihat. Pramusim berjalan baik. Tidak hanya di sini, di Thailand juga di Malaysia. Yang bagi saya lebih penting hasil Malaysia daripada di sini. Dan mulai sekarang, mari kita lihat bagaimana kita beradaptasi di trek balap yang berbeda. Dia menambahkan, ini musim dingin yang baik, terutama sejak Catalunya ketika saya mencoba motor. Emosi di dalam pedok, saya merasa baik-baik saja. Dan hari ke hari semakin membaik. Tidak hanya di sini, ini adalah sirkuit yang saya sukai. Tapi ini bukan yang terbaik. Tapi juga di Malaysia, saya merasa nyaman dengan motornya. Saya merasa cepat dan mengendarainya dengan cara yang baik. Tapi, pengujian adalah pengujian. Balapan adalah balapan. Saya pikir, kami telah melakukan pekerjaan yang baik antara saya dan Pecco. Kami memiliki dasar yang baik, seimbangan, dan bagi saya, kami memiliki motor terbaik untuk bertarung, memperebutkan kejuaraan.